Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada seluruh jemaat setia pendengar firman lewat Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Tema kita hari ini adalah kedewasaan rohani, bagian kedua, kontemplasi part 28. Firman Tuhan kita ambil dari Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham adalah menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah melakukan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhilah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika ku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyaut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya,
Aku tidak akan memusnahkan karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham. Dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Sekarang saya mengajak setiap jemaat yang sedang ikut ibadah pada saat ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang Roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, memberi ia hikmat dan bijaksana, supaya boleh menguraikan kebenaran-Mu ya Tuhan, dengan bahasa yang sederhana, gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Tuhan, kami ingin dewasa rohani kami bertumbuh dengan baik di dalam Engkau. Lewat semua dimensi kehidupan, ajar kami bersandar kepada Tuhan. Kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian, apa kabar? Bagaimana kehidupan saudara sampai hari ini? Saya berharap semuanya baik, saudaraku. Oke, saudara-saudara sekalian, tema kita hari ini adalah kedewasaan rohani part 2, kontemplasi part 28, saudaraku ya. Perhatikan, kedewasaan rohani bagian kedua, kontemplasi bagian ke-28. Saudara-saudara sekalian, seperti yang saya katakan minggu lalu, saudaraku, kita sudah harus memulai tema besar tentang kedewasaan rohani. Minggu lalu, kedewasaan rohani bagian pertama. Dan minggu ini, kedewasaan rohani bagian kedua. Namun demikian, jemaat sekalian, perlu perhatikan dengan teliti. Saudara-saudaraku, kedewasaan rohani part 1 minggu lalu itu akan menjadi suatu platform, suatu dasar untuk mengembangkan semua tema kedewasaan rohani 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi kemarin minggu lalu, saudaraku, kedewasaan rohani bagian pertama itu jemaat harus pahami dengan baik. Karena akan datang dari situ keluar banyak sekali khotbah, saudaraku, yang akan mempengaruhi seluruh totalitas kerohanian kita, saudaraku. Itulah kedewasaan rohani. Dan setelah seperti yang saya katakan minggu lalu, saudaraku, khotbah di lembaga Anthony Chang Ministry Internasional kira-kira sudah ada 370 khotbah. Jadi 350 sampai 400 khotbah. Nah, kedewasaan rohani kita baru mulai minggu lalu. Jadi setiap kedewasaan rohani, setiap bagiannya, part 1, part 2, part 3, minggu lalu kedewasaan rohani bagian pertama, saya ambil lebih kurang 5 khotbah yang sudah saya khotbahkan di lembaga Anthony Chang Ministry Internasional, saya integrate-kan, jadi menjadi satu tema kedewasaan rohani part 1. Oke? Demikian pun hari ini, saudaraku, kedewasaan rohani part 2, saudara sekalian, bagian kedua, kita akan berbicara mengenai trust, obey, and understanding. Jadi khotbah saya mengenai obey, obedience. Ingat saudaraku, berapa minggu lalu harga sebuah ketaatan saya sudah khotbah, 1. Kemudian 1-2 tahun yang lalu saya khotbah mengenai understanding God. Itu ada 2 seri, sudah 3 khotbah. Ketika bicara mengenai trusting God, setiap khotbah yang saya khotbahkan pasti ada bagian trusting God-nya, saudaraku. Jadi hari ini untuk kedewasaan rohani bagian kedua ada sekitar 4-5 khotbah yang sudah saya khotbahkan di lembaga Anthony Chang Ministry Internasional. Saya integrate-kan menjadi satu bagian masuk ke dalam kedewasaan rohani bagian kedua. Jemaat menyimak sebentar. Saudara-saudaraku, bagi saudara jemaat yang sudah terbentuk integrative thinking-nya, dengan khotbah-khotbah seperti ini, kemampuan, ketajaman berpikir saudara, integrative thinking itu akan tambah kuat.
Bagi saudara yang belum terbentuk integrative thinking yang saudaraku, bisa belajar lewat khotbah ini, lama-lama akan terbentuk juga. Oke saudaraku, jadi sebelum mulai kedewasaan rohani, patu saya selalu akan mengulang refer ke kedewasaan rohani part 1. Semua khotbah akan seperti itu. Semua hal tentang kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani part 1, suatu platform saudaraku, masih ingat, perhatikan. Saya akan mengulang, saudara sekalian. Suatu kedewasaan rohani akan bertumbuh dengan baik adalah sebagai berikut. Alkitab menjadi source, sumber paling utama untuk mengerti kebenaran. Oke? Nah, dalam Alkitab seperti ini, dia akan bergerak ke 4 arah. Arah yang ke atas adalah bertobat dan percaya Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu poin yang menuju arah ke atas. Itu harga mati. Tidak boleh digoyangkan, saudaraku. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu harga mati. Kemudian bergerak ke arah kiri adalah knowing God and knowing self. Artinya, pengenalan kepada Tuhan dan pengenalan kepada diri. Ingat, saudaraku. Jadi, makin kita mengenal Tuhan, makin tahu diri. Makin tahu diri, makin kenal Tuhan. Itu bagian sebelah sini, itu saudaraku, bagian kiri itu terus-menerus terjadi dalam diri kita. Kemudian bagian ke kanan ini saudaraku, 3 poin dia. Yaitu 1, Christian worldview. Christian worldview adalah cara pandang Kristiani terhadap semua dimensi kehidupan kita. Apa perlu ya gereja memberikan persembahan? Apa perlu ya? Apa boleh ya? Orang sudah mati kita harus sembayangi. Apa boleh ya? Setelah percaya Tuhan Yesus, masih boleh menyembah Tuhan tanda-tanda kutip yang lain. Begitu. Itu cara pandang Kristiani terhadap semua dimensi kehidupan. Poin yang kedua dari sebelah kanan adalah faith in Christ. Iman di dalam Kristus Yesus. Hanya Yesus. Only Jesus. Tidak boleh ada Tuhan yang lain. Tidak boleh ada kepercayaan lain. Karena Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Only me. Ego emi, I am, di letaknya. Kemudian poin ketiga adalah intimasi with God. Itu pun saya sudah khotbah, saudaraku. Keintiman dengan Tuhan 2 minggu lalu. Saudara coba lihat ke Lembaga Anthony Chang Ministry International YouTube-nya. Keintiman dengan Tuhan. Saudara sekalian, yang ke atas masih ingat, bertobat, percaya Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagian ke kiri, pengenalan kepada Tuhan dan pengenalan kepada diri. Bagian ke kanan, Christian worldview, faith in Christ, dan intimasi with God, kedekatan dengan Tuhan. Bagian ke bawah, saudaraku, yang paling bawah adalah the battle between mind and heart. Pertempuran antara hati dan pikiran kita. Jadi, Alkitab tetap menjadi center, saudaraku. 4 arah inilah yang akan mempengaruhi seluruh totalitas daripada pertumbuhan kedewasaan rohani kita. Tentunya semuanya ini akan dipraktekkan di mana? Dalam dinamika kehidupan kita, saudaraku. Dinamika kehidupan kita yang positif dan negatif, semua yang kita alami. Nah, saya pakai ayat, masih ingat, Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 11. Everything has its own time. Itulah dunia kita. Ya, saudara ingat ya, itu basic. Itu basic. Setiap kali bicara kedewasaan rohani, mau part yang keberapapun, ini harus diulang. Karena jemaat akan dari situ kita berpikirnya, saudara sekalian. Oke, sekarang kita start ke kedewasaan rohani bagian kedua. Trust, obey, and understanding. Perikop yang kita baca sebenarnya ada 2 perikop. Tetapi karena menghemat waktu, saudaraku, perikop yang kita baca adalah tentang Kejadian pasal 18, pemusnahan Sodom dan Gomora. Dan perikop yang kedua adalah persembahan Ishak oleh Bapak Abraham. Itu saudara sudah tahu ceritanya. Nanti saya elaborate, saudaraku. Oke, saudaraku, sekarang kita maju 1 step lagi. Saudara-saudara sekalian, ketika kita bicara trust, obey, and understanding, 3 poin itu akan menggerakkan secara totalitas semua sudut tadi yang saya jelaskan. Jikalau trust dan obey and understanding itu goncang, saudaraku, yang pertama di depan itu, faith itu bisa goncang. Percaya Tuhan Yesus bisa goncang. Kalau percaya Tuhan Yesus goncang, saudara sekalian, heart and mind-nya mulai ragu.
ada sakit hati, mulai kecewa sama Tuhan, kemudian pengenalan kepada Tuhan dan diri itu sudah tidak mau tahu, dan kemudian Christian worldview-nya, faith-nya, intimasinya sudah hancur, saudaraku. Itu orang, kalau dalam posisi orang percaya itu, 4 bagian itu sudah tergoncangkan oleh situasi kehidupannya, saudaraku. Itu tanda-tanda orang itu sudah akan pindah kepercayaan. Begitu loh jemaat. Itu sedikit lagi orang-orang demikian sudah akan pindah kepada kepercayaan lain. Karena apa yang dipercaya hari ini dasarnya sudah tergangsir, saudaraku, sudah mau runtuh dia. Oke? Nah, saudara sekarang perhatikan. Trust, obey, and understanding. Saudara sekalian, tiga hal ini harus menjadi suatu rangkaian. Dia tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa hanya trust saja, harus ada obey-nya. Tidak bisa hanya obey saja, harus ada understanding-nya. Tidak bisa hanya understanding-nya saja, harus ada trust-nya. Jadi 3 serangkai, saudaraku, menjadi bagian daripada pembentukan kedewasaan kerohanian kita. Oke? Jelas? Kita maju 1 step lagi, saudaraku. Saudara sekalian, kisah Bapak Abraham mempersembahkan anaknya Ishak, saudaraku, itu adalah contoh trust, obey, dan understanding yang paling konkret loh. Iya. Termasuk perikop yang kita baca tadi itu, ketika Tuhan akan menghancurkan Sodom dan Gomora, terjadi tawar-menawar antara Abraham dengan Tuhan. Kelihatannya seperti tawar-menawar, bukan, saudaraku? Sebenarnya bukan begitu. Ketika Bapak Abraham mengatakan, Tuhan, kalau ada 50 orang, apakah engkau akan menghancurkan Sodom dan Gomora? Tuhan bilang tidak, kalau ada 50. Bagaimana kalau 45? Juga tidak. Bagaimana 30, 20? Kalau ada 10 orang benar, Tuhan? Tuhan berkata, kalau ada 10 orang benar, aku tidak akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Sebenarnya, saudaraku, Tuhan tahu tidak ada 10 orang benar. Kalau Tuhan mau, kalimatnya singkat saja. Abraham, tidak ada 10 orang benar. Maka aku akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Titik, selesai. Tapi Tuhan, kenapa kelihatannya seperti tawar-menawar dengan Abraham? Sebenarnya, bagi Tuhan sudah tidak jadi masalah, karena hukuman pasti tiba. Tapi bagi Bapak Abraham, dia adalah manusia biasa, dia sedang bergumul dalam hal itu. Maka, God let him struggle. Tuhan beri kesempatan ke Bapak Abraham untuk bergumul, saudaraku. Begitu. Belajar untuk trusting God. Belajar untuk percaya kepada Tuhan. Demikian pun kasusnya tentang Ishak. Persembahkan anakmu saya korban bakaran hidup ke tempat yang aku tunjukkan kepadamu. Itu pun suatu pengajaran kepada Abraham untuk trusting God. Untuk percaya kepada Tuhan. Untuk obey God. Untuk taat kepada Tuhan. Setelah dia trust God, setelah dia obey God, maka nanti dia akan muncul understanding God, saudara sekalian. Ini memang peristiwa Bapak Abraham ini tidak mudah untuk kita pahami, saudara sekalian. Perhatikan. Abraham kena 2 kali, saudaraku. Yang pertama, setelah Abraham punya anak Ishak, disuruh persembahkan harus belajar taat. Itu adalah bagian dari diri Abraham. Itu darah daging dia loh, saudaraku. Itu satu-satunya anak loh. Abraham menjawab, iya Tuhan. Itu suatu obedience yang luar biasa. Itu suatu trusting God yang luar biasa. Walaupun bicara mengenai understanding, dia nggak mengerti. Tuhan kan janji dari anak ini akan keluar keturunan sangat banyak. Mengapa Tuhan menyuruh aku mempersembahkan anak ini menjadi korban bakaran hidup? Dia nggak ngerti, saudaraku. Tapi dia trust. Dia tidak mengerti, tapi dia obey. Itu Abraham, saudara sekalian. Termasuk tentang Sodom dan Gomora. Dia tidak mengerti mengapa Tuhan harus hukum kalau ada 10 orang benar. Kelihatannya tuh, dia sebenarnya, saudaraku, Bapak Abraham itu, dia ada sepotong daging di situ, di Sodom dan Gomora. Ada darah dagingnya di situ. Lot, keponakannya. Tapi Abraham tidak mengatakan, Tuhan tolonglah Lot. Tidak, saudaraku. Abraham berharap waktu dia mengatakan kalau ada 10 orang benar, salah satunya Lot. Ia berharap seperti itu. Dan Tuhan mengatakan,
Jikalau ada 10 orang benar di situ, aku tidak akan menghukum Sodom dan Gomora. Abraham berharap keponakan adalah salah satu orang di 10 orang itu. Ketika besok paginya, Abraham melihat dari jauh kota Sodom dan Gomora itu sudah penuh dengan api peleburan, saudaraku. Asap tebal sekali. Di situ baru dia mengerti Tuhan. Understanding God-nya muncul. Iya ya, tidak ada 10 orang benar. Sodom dan Gomora dihancurkan habis. Abraham belajar trusting God. Abraham belajar obeying God. Understandingnya ujung baru keluar. Iya, tidak ada 10 orang benar. Tapi saudara, mari kita nyimak dengan pelan-pelan. Perhatikan. Lingkaran tadi itu ya. Intimacy with God. Knowing God. Knowing self. Heart and mind. Tuhan itu, saudaraku ya, ketika kita berguna lingkaran seperti ini, Tuhan Roh Kudus ada di hati kita loh. Tuhan itu, saudaraku, dia sangat paham terhadap setiap pergumulan kita. Tuhan tahu seluk-beluk pergumulan kita. Tuhan tahu jeritan hati kita. Tuhan tahu dosa kita. Tuhan tahu kejahatan kita. Tuhan tahu ketulusan hati kita. Tuhan tahu semua loh, saudaraku. Jadi ketika Bapak Abraham bergumul sangat berat ketika dia melihat Sodom dan Gomora hancur semua, kabar apa yang dia terima? Lot lepas dari hukuman itu. Mengapa seperti itu? Karena ketika kota Sodom dan Gomora akan dihukum, perintah dari Tuhan kepada malaikat itu. Sebelum Lot keluar dari Sodom dan Gomora, tidak boleh hukuman dijatuhkan. Bagi Tuhan, Lot menjadi sangat penting karena kenapa? Tuhan ingat kepada Bapak Abraham. Ada sepotong daging Bapak Abraham di kota Sodom dan Gomora. Abraham ketika mendengar Lot itu lepas daripada hukuman Sodom dan Gomora, bagaimana hatinya? Coba pelan-pelan jemaat main in kontemplasi sekarang. Bagaimana hatinya? Wah, Tuhan, makasih. Sebenarnya Engkau tahu, Tuhan, sedalam-dalamnya hatiku. Engkau ngerti saya ya Tuhan. Abraham pasti bergumul seperti itu. Tuhan tahu hatinya paling dalam. Karena dia orang benar. Hidupnya jujur. Dia trusting God. Dia obeying God, saudaraku. Dan Tuhan sangat memahami pergumulan Bapak Abraham. Ada sepotong daging di situ. Aku akan lepaskan Lot itu. Sama dengan Ishak. Dia sudah obey. Dia sudah trusting God. Maka aku akan memberkati dia. Aku akan memberkatinya turun-temurun. Karena persembahan sesungguhnya bukanlah Ishak. Itu adalah ujian buat Bapak Abraham. Persembahan sesungguhnya adalah Yesus Kristus, anak domba Allah. Saudaraku, waktu kita memahami seperti ini, saudara ya, kan teruji ya keintiman Abraham dengan Tuhan. Kan teruji ya pengenalan Abraham kepada Tuhan. Pengenalannya kepada dirinya. Kan teruji, saudaraku, heart and mind. Dia sakit hati loh, dia sedih hati loh, dia ingat Lot keponakannya. Dia seperti tak bisa menerima hati dan pikirannya. Anaknya harus dipersembahkan. Terjadi the battle between mind and heart. Sulit sekali bagi dia. Tapi tetap dia trusting God. Dia Tuhan. Dia pergi loh, saudaraku. Tetap dia trusting God. Kalau tidak ada 10 orang benar, Tuhan pasti hukum itu kota Sodom dan Gomora. Tidak ada reject God. Tidak ada, saudaraku. Jadi kalau yang saya khotbahkan hari ini, jemaat sekalian, faith, bertobat. Yesus satu-satunya. Pengenalan Tuhan, pengenalan kepada diri. Christian worldview. Faith in Christ. Intimacy with God. The battle between mind and heart. Abraham bergerak di semua bidang itu. Bergerak di semua itu, saudaraku. Maka disebut Bapak orang beriman. Bagaimana dengan kita? Sederhana kan? Tuhan, saya punya satu anak di Amerika, Tuhan. Dan saya tidak ada kesempatan dan jauh sekali pergi ke sana untuk melihat dia. Sepertinya dia punya masalah besar di situ, Tuhan. Jemaat, dalam doamu itu, dalam pergumulanmu itu, dalam doa syafaatmu itu. Karena engkau orang benar, hidupmu benar, pelayanan gerejamu benar, bisnismu benar, rumah tanggamu benar, saudaraku.
Tuhan tolong anak saya, mau nggak Tuhan? Dia sulit sekali di sana. Mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, saudara mendengar persoalan yang anak saudara hadapi itu sudah selesai, sudah ditolong orang, lebih ekstrim sedikit, bukan orang Kristen. Orang bukan Kristen, Tuhan bisa pakai siapa saja. Ketika kamu mendengar seperti itu, hatimu seperti apa? Tuhan ngerti hati saya ya Pak. Yes. Tuhan ngerti pikiran saya Pak. Iya. Tuhan tahu pergumulan saya Pak. Iya. Tuhan mengajar saya untuk lebih dekat kepada Dia ya Tuhan. Iya. Dengan mendengar berita anakmu ditolong di sana, Tuhan campur tangan di situ. Apakah kedekatanmu dengan Tuhan, intimacy with God itu, apakah tidak tambah kuat? Yes. Dan sebelah kiri ini, pengenalanmu kepada Tuhan makin kuat. Tuhan tidak jauh dari saya. Tuhan, ajarku mengerti Engkau lebih dalam. Ajarku untuk understanding you. Ajarku untuk understanding God. Segala hidupku, makin hari aku makin berkenan kepada Tuhan. Ngerti you punya diri. Saudara pelan menyimak. Perhatikan. Mungkin ada jemaat yang bergumul. Tuhan, suami saya atau istri saya tidak pernah berubah-ubah Tuhan. Sampai hari ini, saya tidak tahu bagaimana lagi harus menghadapi istri saya atau suami saya. Gak pernah berubah Tuhan. Apa yang dilakukan itu selalu menyakitkan hati. Dan kayaknya sampai mati akan seperti itu. Apa yang harus saya lakukan sebagai seorang anak Tuhan? Dengarkan khotbah kedewasaan rohani patu ini, jemaat sekalian. Apa yang jadi pergumulanmu itu? Suamimu, istrimu pasti adalah sepotong daging yang kau miliki. Sudah pasti. Itu menjadi darah dagingmu. Kan saudara menikah atas dasar cinta. Menikah atas dasar diberkati Tuhan. Kan begitu saudaraku ya. Itu darah daging saudara. Itu bagian dari hidup saudara. Bagaimana belajar untuk trusting God? Belajar untuk percaya kepada Tuhan dalam situasi kondisi yang bagaimanapun. Mungkin sampai suatu hari, sampai tua, itu suami tidak pernah berubah. Saudara harus tetap trusting God, tetap obey untuk melayani suami yang seperti itu. Untuk melayani istri yang seperti itu. Mungkin sampai mati dia tidak akan berubah, saudaraku. Nah, disinilah kita sebagai anak Tuhan, saudaraku. Tuhan memberikan bagian keluarga yang kita belajar untuk bersandar kepada Tuhan. Belajar untuk obey. Dengan segala hal yang harus kita tanggung, saudara sekalian. Itu loh hidup itu. Bukan saudara singkirkan. Bukan saudara merasa, aku salah pilih ini. Bukan saudara merasa, kalau begitu kita cerai aja. Aku kawin lagi. Bukan begitu caranya, saudaraku. Bukan. Justru apa yang sudah ada menjadi bagian daripada hidup kita. We trust God. Kita percaya kepada Tuhan. Obey dalam menjalankan yang kita hidupi. Masih ingat ketika bicara mengenai harga sebuah ketaatan, beberapa minggu lalu, saudaraku, ketaatan itu kadang-kadang korban perasaan. Ketaatan itu kadang-kadang korban harga diri. Ketaatan itu kadang-kadang korban relasi. Ketaatan itu kadang-kadang korban fisik, tenaga, pikiran, dan waktu. Suamimu itu kalau ribut, selalu referring ke nama papa mamamu, bukan bu. You sakit hati kan? Istrimu kalau ribut, selalu dia referring kepada kesalahan-kesalahanmu terus begitu. Sakit hati kan? Padahal you sudah bertobat. Saudara sekalian, saudara punya anak. Pak Antoni, anak saya ini 3 beres anak saya. Yang satu ini Pak, yang terakhir ini gak pernah berubah Pak. Gak pernah. Hidupnya tidak benar, bergelimang dosa, hidup di dunia orang jahat, ya. Masih merasa tetap benar. Kita jadi orang tua susah sekali Pak, susah sekali. Sampai doa, sampai nangis Pak Pendeta. Saya tidak tahu Pak Pendeta harus menangis berapa lama. Harus bergumul berapa lama Pak Pendeta dengan anak yang seperti ini. Bukan anak muda, bukan anak umur 20 tahun. Sudah 25, sudah 30, bahkan sudah 35 tahun ke atas Pak. Saya harus bagaimana Pak Pendeta? Dengarkan khotbah ini. Mungkin suatu hari Tuhan akan mengubah anakmu. I don't know. Tapi yang jelas, saudaraku, kehidupan seperti ini dipakai oleh Tuhan untuk mengasah saudara punya trust. Untuk
menguji saudara punya obedience. Suatu hari, you belajar untuk understanding God. Mengapa sampai begitu lama Tuhan membiarkan anaknya tidak berubah, saudaraku? Catatannya, jikalau hidupmu tidak benar, sebagai orang tua, sama saja jahatnya dengan anakmu, saudara jangan doa. Pemulihan kepada anak, kamu sendiri aja tidak berubah kok. Bagaimana bisa merubah anakmu? Jangan mimpi. Oleh sebab itu, jemaat sekalian, ketika kita ingin anak kita begini loh Tuhan, begini loh Tuhan, kenal dirimu dulu. Knowing God, knowing self, yang sebelah kiri. Hidupnya benar nggak? Abraham hidupnya benar loh. Abraham hidupnya lurus, saudaraku. Lurus loh. Tuhan berkenan sekali. Nah, kalau hidupmu benar, ada keluh kesah kamu sampai kepada Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak memperhatikan. Ada hikmatnya Tuhan, ada caranya Tuhan, ada bagiannya Tuhan. Mungkin bukan sekarang waktunya, mungkin nanti suatu hari, saudaraku. Kau percaya begitu? Apa yang saya khotbahkan? Saya perhatikan poin ini. Pak Pendeta, untuk masalah uang, masalah bisnis, masalah pekerjaan, saya hampir tidak beriman loh Pak. Kenapa? Karena bisnis begitu-gitu aja nggak pernah maju. Finansial itu susah sekali Pak. Dan mencari pekerjaan baru rasa-rasanya berat bukan main. Saudaraku, saya mau tanya, do you trust God? Kamu masih trusting God nggak? Kamu mau obey nggak dalam situasi kondisi yang begini keadaannya? Apapun kondisinya, mau berapa lama pun, pertanyaan saya, kamu mau obey nggak? Mau sih Pak, tapi jangan lama. Jangan punya syarat. Jangan punya syarat, saudaraku. Hanya bertanya, jangan tanya waktu. Tanyanya, I only ask you, do you want to trust? Do you want to obey? Mau obey nggak? Mau trust nggak, saudaraku? Kalau kamu mau trust, biarkan Tuhan yang bekerja. Kalau kamu mau obey, biarkan Tuhan yang bekerja. Mau berapa lama, terserah Tuhan. Suatu hari Tuhan akan buat you understanding God. Masalahnya adalah cepat ke bagian yang bawah ini, heart and mind. Teliti di situ. Cepat ke bagian kiri itu apa? Koreksi diri. Kalau hidupmu tidak benar, masih hidup dalam dunia seperti ini, dan terus hidup dengan cara yang tidak benar, saudara mau minta apa kepada Tuhan? Kalau hati dan pikiranmu tidak pernah sinkron, selalu muncul pikiran dan hati untuk suatu perbuatan yang tidak baik, saudaraku. Perbuatan selalu muncul suatu yang jahat, mau bisnis yang jahat, saudara mau doa apa kepada Tuhan? Mau doa apa? Ini menjadi penting loh jemaat. Jadi pertumbuhan rohani, dia harus tumbuh sama-sama naik. Tidak boleh tumbuh miring. Pokoknya tidak mustahil, nggak bisa begitu. Dia harus tumbuh dalam proporsional. Sama-sama naik. Jadi kalau dia tumbuh sama-sama naik, akarnya turun ke bawah menjadi kuat. Pokoknya tumbuhnya lurus, tegak lurus, saudaraku. Dan buahnya pasti banyak. Jadi jemaat sekalian, waktu kita belajar kedewasaan rohani bagian kedua ini, banyak hal dalam hidup kita ini yang kadang-kadang tidak fair memang. Itu dipakai Tuhan loh, untuk menguji kita punya trust, untuk menguji kita punya obey, untuk mengajar kita untuk mengerti cara kerjanya Tuhan. Sering sekali jemaat dalam hidup kita ini, banyak penderitaan harus kita hadapi karena dosa kita sendiri, karena kesalahan kita sendiri. Kita salah didik anak, jadi begitu anaknya. Kita tidak peduli anak kita, tumbuhnya liar, jadi seperti itu. Suatu hari kita menanggungnya. Karena salah kita sendiri, karena dosa kita sendiri, atau karena dosa orang lain, sehingga membuat kita menjadi susah. Atau kita menderita karena kebenaran, saudaraku. Karena kebenaran, karena mau hidup benar, maka kamu menderita, saudaraku. Itu bagian-bagian itu pun dipakai oleh Tuhan untuk mengasah kedewasaan rohani kita loh jemaat. Coba bayangkan kalau kita bisa mengerti seperti ini. Kau takut hidup bagian yang mana? You takut, you kecewa hidup bagian yang mana? Sinkronkan hati dan pikiran. Family, anak cucu, pasangan hidup, karir,
kesehatan. You takut bagian-bagian itu? Inilah kehidupan kita. Saudara sekalian, Tuhan itu Immanuel, Allah yang menyertai kita loh. Dia tahu semua seluk-beluknya. Dia turut bekerja di setiap bagian untuk mengejar kita untuk understanding God. Trust, obey, understanding. Ini menjadi suatu kedewasaan rohani yang pelan-pelan tumbuh dia, jemaat sekalian. Tidak serta-merta, tidak. You and me, masing-masing punya wadah yang Tuhan sediakan. Masing-masing punya problema kehidupan yang terjadi pada diri kita untuk menjadi suatu bahan pembelajaran hidup. Bagaimana mengerti ini dengan baik, sehingga you punya Yesus Kristus sebagai Tuhan Yesus Selamat itu solid. Sehingga you punya pengenalan kepada Tuhan, pengenalan diri itu bertumbuh dengan baik. Sehingga you punya Christian worldview, faith in Christ, dan kedekatan dengan Tuhan makin lama makin dekat. Dan hati dan pikiranmu bisa sinkron dengan baik. Kau mengerti Tuhan jauh lebih bagus daripada hari-hari sebelumnya, saudaraku. Will you? Kemarin saya khotbah kedewasaan rohani part 1. Banyak jemaat yang merespon. Pak Anthony, yang Bapak khotbahkan itu bagian-bagian kemarin, Pak, itu semua hidup saya loh, Pak. Itu semua hidup saya. Jadi saudaraku, khotbah jenis seperti ini adalah melacak semua dimensi hidupmu. Masuk ke semua relung-relung hidupmu, saudaraku. Khotbah seperti itu. Kenapa? Karena dia menggunakan cara kontemplasi. Jadi akhir daripada kedewasaan rohani part 2 ini, saudaraku, whatever happen, coba saudara kontemplasi. Tuhan, seumur-umur hidup dapat suami seperti ini. Ajarku untuk setia. Ajarku untuk trusting God. Ajarku untuk obeying God. Ajarku untuk understanding God. Untuk melayani suami yang seperti ini, yang Tuhan letakkan dalam hidupku. Tuhan punya istri yang seperti ini. Ajarku mengerti Tuhan. Bagaimana saya harus melayani istri yang begini. Tuhan, anak-anak semua dari kecil sama saya didik dengan baik. Tapi muncullah salah satu anak menjadi jahat, bukan main. Hidupnya porak-poranda. Hatiku hancur, Tuhan. Dari anak itulah engkau belajar apa artinya melayani. Apa artinya sabar. Apa artinya air mata. Apa artinya trusting God. Apa artinya obeying God. Apa artinya understanding God. Welcome dalam dunia kerohanian, saudaraku. Saya melihat hidup ini, saya lihat, saudaraku, saya alami banyak hal, dan engkau juga akan mengalami banyak hal. Dan saudara yang sudah senior, usia sudah di atas 70, apa yang saya khotbahkan hari ini, you alami jauh lebih banyak, saudaraku, karena usiamu sudah tinggi, ya kan? Tapi masalahnya, rohani nggak kita? Ketika semua yang kita alami itu, kita bayar nggak dengan menarik makna spiritualnya, jemaat sekalian? Rohani nggak kita? Abraham melewati bagian itu. Kalau kita bisa belajar firman seperti itu, saudaraku, terus-menerus kontemplasi tiap hari, Tuhan, hatiku sakit, tapi firman itu aku ingat. Tuhan, hatiku tenang, tapi pikiranku kacau balau. Tuhan, hatiku gelisah, nggak tahu bagaimana hidup ke depannya. Selalu belajar khotbah seperti ini. Lebih dekat kepada Tuhan. Lebih memahami Tuhan. Lebih memahami diri. Proporsional tumbuh kerohanian itu. Dan itu sangat baik buat kita. Kekristenan zaman ini. Oke jemaat? Oke? Mari kita tunduk kepala sebentar. Saudara-saudara sekalian, suamimu kah itu yang sedang kamu gumulin, kesulitan suamimu, tantangan suamimu, kesusahan suamimu, hatimu berkeluh kesah kepada Tuhan, itukah? Orang tuamu kah yang kamu sedang bergumul, kesulitan orang tuamu, keharmonisan rumah tangga orang tuamu, sehingga engkau terus meneteskan air mata pada saat berdoa kepada Tuhan. Kau minta pemulihan.
Finansialmu kah itu? Pekerjaanmu kah itu? Bisnismu kah itu? Yang pada saat engkau kontemplasi Tuhan, saya harus bagaimana lagi? Sudah berapa lama saya harus tunggu Tuhan Yesus? Ingat khotbah hari ini. Tuhan sedang menguji. You punya trust. You punya obey. Tuhan sedang menguji. Waktunya terserah Tuhan. Atau itukah dirimu sendiri dalam kesalahanmu, dalam dosamu karena dosamu sendiri, atau karena dosa orang lain sehingga engkau menderita? Pahamkah engkau firman hari ini? Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat engkau. Tuhan, aku sudah setua ini. Tidak ada keluarga yang mengasihi saya. Anak-anak pun pergi, Tuhan Yesus. Di tengah hari-hari tua saya despair. Saya kecewa sekali, Tuhan. Saya rasa tidak ada harapan apa-apa lagi, Tuhan Yesus. Ingat khotbah hari ini. Engkau masih punya Tuhan. Di tengah air mata, jeritan hati, problem kehidupan, keluh kesah hati, kepahitan, retaknya rumah tangga, jatuh bangunnya keuangan, Tuhan tahu di semua bagian itu. Tuhan Roh Kudus sedang memahami semua bagian itu. Tuhan tahu gelisahnya Abraham, ada Lot di Sodom, Tuhan. Tuhan selamatkan Lot. Yes. Karena Abraham orang benar. Hidupnya benar. Arahnya benar. Tuhan berkenan. Tuhan Yesus berkenan. Pertanyaan ini. Engkau benar hidup, saudaraku? Benarkah hidupmu? Luruskah hidupmu? Kalau engkau hidup lurus, engkau hidup benar, kau jangan takut. Tuhan melakukan segala perkara. Tuhan Yesus, inilah kami. Di tengah semua problem kehidupan Tuhan, ajar kami bertumbuh kedewasaan rohani kami, Tuhan. Memahami Engkau dari berbagai segi kehidupan. Mengerti Engkau dari berbagai dimensi hidup, Tuhan Yesus. Ajar kami memahami kebenaran. Ajar kami, iman kami kuat dalam Tuhan. Ajar kami untuk mengerti Engkau, memahami diri. Ajar kami untuk menang terhadap pertempuran hati dan pikiran kami. Ajar kami, Tuhan Yesus, mempunyai cara pandang Kristen yang baik terhadap semua hal. Apa itu senang, apa itu susah, apa itu kaya, apa itu kemiskinan. Ajar kami memahami. Dan ajar kami bertahan, beriman kepada Engkau, Tuhan. Whatever happen. Dan dari semua itu, Tuhan, ajar kami lebih dekat kepadamu, ya Tuhan. Terima kasih untuk firman hari ini. Berkatilah setiap jemaat yang kepalanya sedang tertunduk, ya Tuhan Yesus. Letakkan tangan-Mu di pikiran mereka. Letakkan tangan-Mu di hati mereka, Tuhan. Meteraikan, teguhkan, berkati mereka, ya Tuhan. Buka semua jalan untuk mereka di tengah semua pergumulan hidup, Tuhan. Dalam dunia kontemplasi mereka, Tuhan berkata-kata kepada mereka, ya Tuhan, lewat kuasa Tuhan Roh Kudus. Dan biar berkat ini turun atas jemaat. Kasih dari Allah Bapa dari surga turun atas engkau. Yesus Kristus, pemelihara jiwamu, dan Tuhan Roh Kudus senantiasa mengingatkan engkau akan kitab suci. Hidup seturut dengan firman sampai selama-lamanya. Sampai suatu hari Tuhan datang menjemput setiap orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.